Selamat datang di mata kuliah Metode Penelitian dan Seminar Usulan Tugas Akhir. Dalam sesi kali ini, saya akan mempresentasikan variabel penelitian terapan. Untuk table of content dalam mata kuliah ini, dalam sesi kali ini, saya akan menjelaskan, mengulas sedikit mengenai jenis penelitian terapan, variabel penelitian, contoh variabel penelitian, ilustrasi dari variabel itu sendiri, kemudian contoh-contoh dari variabel penelitian pariwisata, deskripsi masalah antar variabel, contoh parameter variabel, dan juga penetapan kerangka berpikir. Pada sesi kali ini, saya akan sedikit mengulas jenis dari penelitian terapan, yaitu ada 3. Di sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai beberapa jenis di dalamnya, ada evaluasi, R&D, dan tindakan ataupun action. Di mana pada masing-masing jenis penelitian terapan ini akan mengacu kepada penulisan tugas akhir dari mahasiswa program studi pariwisata bahari. Nah, kita berlanjut kepada variabel penelitian. Sebetulnya apa sih yang dinamakan dengan variabel penelitian? Variabel penelitian atau variabel itu adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti. Hal ini berupa atribut, objek, subjek, ataupun kualitas dari bidang keilmuan tertentu. Ini adalah contoh variabel penelitian yang dimana terdapat 3 variabel. Yang pertama adalah variabel independen atau variabel X, yang dimana variabel independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi dan menyebabkan perubahan pada timbulnya variabel dependen. Variabel independen ini bisa disebut sebagai variabel stimulus ataupun variabel prediktor. Yang selanjutnya adalah variabel dependen. Variabel dependen ini adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi, akibat dari variabel independen akan menjadi sebuah akibat dari adanya variabel independen. Bisa disebut juga sebagai variabel keluaran ataupun output, dan juga bisa disebut sebagai variabel kriteria. Dan kemudian, yang membedakan antara variabel penelitian terapan dengan penelitian pada umumnya, yang memang berlaku pada dalam program studi pariwisata bahari, itu adalah dalam variabel moderator. Mengapa ini menjadi hal yang mempengaruhi bagi program studi? Karena ini adalah kedudukan utama, di mana bagaimana mereka dapat memberikan dampak besar pada kedua variabel tersebut. Jadi, bisa dilihat bahwa kedudukan inovasi produk ataupun pengembangan destinasi yang dimana mereka temukan di tempat lapangan ataupun tempat magang mereka, artinya kedudukan inovasi produk, kedudukan dari pengembangan destinasi ataupun permasalahan yang akan mereka angkat, gagasan dalam memecahkan permasalahan dalam perusahaan ada pada variabel moderator ini. Jadi, variabel moderator ini adalah variabel yang mempengaruhi ataupun bisa memperkuat ataupun memperlemah hubungan antar variabel. Ini adalah ilustrasi yang dimana kami menjelaskan bahwasanya dari pengembangan produk ataupun inovasi produk tertentu sebagai variabel moderator. Yang dimana jika kita melihat dari ilustrasi variabel ini, kedua variabel, baik variabel X atau independen dan juga variabel Y di sini menjelaskan bahwa promosi wisata, seberapa jauh promosi dari wisata tersebut dapat meningkatkan tingkat kepuasan wisatawan. Nah, dapat dilihat misalnya dalam perusahaan-perusahaan tertentu, mereka didapati memiliki permasalahan. Permasalahan di sini pun bisa terdampak dari promosi wisata mereka. Ataupun jika dalam sebuah instansi ataupun lembaga, seberapa jauh ternyata divisi marketing atau pemasaran mereka terdapat permasalahan. Oleh karena itu, kehadiran mahasiswa, terutama dalam program studi pariwisata bahari, mereka dapat berkontribusi, artinya dapat memetakan permasalahan yang ada, seberapa jauh mereka dapat memberikan dampak yang besar terhadap promosi wisata tersebut dalam perusahaan tersebut. Nah, oleh karena itu, gagasan-gagasan yang diperlukan itu harus berupa konkret. Konkret itu seperti apa?
Oleh karena itu ada inovasi produk tersebut yang kedudukannya adalah di dalam variabel moderator, yang dimana tujuan-tujuan dari promosi wisata sebagai gagasan yang hendak mereka utarakan diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepuasan wisatawan tersebut. Inilah sebuah contoh dari kami mengenai variabel penelitian pariwisata yang dimana terdapat kategorisasi tersendiri dari masing-masing variabel, baik variabel independen maupun variabel dependen. Misalnya saja, jumlah wisatawan itu masuk ke dalam variabel dependen, yang dimana mengukur tingkat kunjungan dan dampak ekonomi terhadap pariwisata. Kemudian yang selanjutnya, apabila melihat pada variabel independen lainnya, seperti promosi pariwisata, upaya promosi ataupun pemasaran destinasi wisata. Kemudian, satu contoh yang terakhir, itu dilihat dari tingkat kepuasan karyawan pariwisata. Misalnya, ternyata dalam pengembangan promosi wisata meningkatkan adanya tingkat kepuasan tersendiri, tidak hanya bagi wisatawan, tapi kepada karyawan wisatawan tersebut. Ini adalah ilustrasi dalam menjelaskan seberapa jauh deskripsi permasalahan antar variabel. Jika kita lihat, dari poin-poin yang disebutkan di sini adalah merujuk kepada latar belakang ataupun bisa disebut sebagai juga bagian dari rumusan permasalahan. Jika kita melihat pada ilustrasi sebelumnya, maka ilustrasi dari deskripsi permasalahan yang dapat kita identifikasi itu adalah bagaimana promosi wisata mempengaruhi tingkat kepuasan wisatawan. Ataupun bisa juga kedudukan inovasi produk tersebut memiliki hasil pengaruh yang besar bagi promosi wisata tersebut. Ataupun yang terakhir, bagaimana produk inovasi yang dikembangkan oleh teman-teman ataupun mahasiswa pariwisata bahari dapat meningkatkan kepuasan wisatawan. Oleh karena itu, jika kita lihat dari deskripsi permasalahan ini atau rumusan masalah ini, maka muncul variabel-variabel tersebut akan masuk ke dalam penerapan. Penerapan apa yang dimaksud? Itu adalah penerapan teori ataupun penggunaan konseptualisasi pada penulisan TA mereka. Ini adalah breakdown dari parameter khususnya di dalam variabel yang hendaknya mereka ditelusuri lebih lanjut. Misalnya, apabila mereka menjelaskan mengenai citra merek ataupun branding, berarti kita dapat melihat seberapa jauh citra merek ataupun branding tersebut bisa mempengaruhi sebuah kedudukan dan dalam permasalahan yang hendak mereka telusuri lebih lanjut. Apabila sebuah branding menyebutkan di dalam penelitian mereka, maka banyaknya parameter-parameter di sini adalah apa yang perlu mereka telusuri. Apakah dari metode penelitian kuantitatif ataupun kualitatif, seberapa jauh misalnya sebuah perusahaan dapat membangun citra merek mereka. Gagasan yang hendak mereka tingkatkan di sini adalah misalnya melakukan upaya rebranding. Oleh karena itu, mereka harus melakukan ataupun menelusuri dari parameter citra merek ataupun branding tersebut. Di ilustrasi di sini, saya menjelaskan ada beberapa produk terkenal dari perusahaan Bonafit ataupun kemudahan dalam mendapatkan produk dan juga bisa dalam fisik ataupun penampilan produk. Bisa juga karena branding tersebut atau citra merek tersebut bisa memberikan diferensiasi produk pada merek-merek lainnya. Ini adalah sebuah ilustrasi apabila teman-teman dari mahasiswa pariwisata bahari hendak memetakan rumusan masalah ataupun ilustrasi variabel hingga dijadikan sebuah kerangka pemikiran. Jadi, apabila kita lihat dalam proses penentuan variabel di sini, penentuan dari ketiga variabel ini menunjukkan bahwa variabel X itu promosi wisata, di mana apakah promosi tersebut dapat meningkatkan kepuasan wisatawan yang dipengaruhi oleh inovasi produk tersebut. Inovasi inilah muncul sehingga menjadi sebuah latar belakang ataupun gagasan awal sebagai langkah awal dalam
membuat kerangka berpikir yang sistematis. Selanjutnya, apabila dari ketiga variabel tersebut sudah ditentukan, maka akan masuk ke dalam proses input yang selanjutnya akan mempengaruhi tingkat kepuasan wisatawan, sehingga nanti akan tercetuslah penetapan teori ataupun konsep yang hendaknya mereka pilih, sehingga pada akhirnya adalah bagaimana inovasi produk yang mereka hendak gagas akan memberikan sebuah pemecahan ataupun analisis, sehingga nantinya menjadi harapan dari pemecahan masalah, yang dimana harapan dari pemecahan permasalahan ini adalah dapat memecahkan permasalahan di tempat mereka magang. Itulah yang dapat bisa saya sampaikan untuk materi ataupun sesi kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.